Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak, kita minta terlebih dahulu kegiatan peningkatan mutu guru, peningkatan mutu kepala sekolah juga, dan peningkatan mutu sekolah. Dan pada acara komunitas praktisi nanti yang lulus CGP tahun berikutnya, ya, itu nanti bisa halnya seperti ini dan bisa dipersiapkan dengan baik. akan disampaikan oleh Habis Rasul wa Yasir Muhammad Salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu Bupati, Ibu Kepala Sekolah sudah. Tadinya saya takut takut ada ya tadi lah yang sudah saya ngobrol sama ibu ya. Takutnya ada kalau ibunya takut dikhawatirkan untuk lain dan apa ya terkait diskusi visi misi ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu tujuan ini gitu ya, tujuan kita berkumpul di sini itu yang pertama mendiskusikan visi misi gitu ya. Saya sampaikan kepada Bu Ain dan suaminya, jadi ketika menyampaikan diskusi visi misi ini mohon hati-hati, takutnya ada konflik dengan kepala sekolah dengan guna itu dipetakan untuk menjadi kepala sekolah, pengawas, dan kalau kita kepala dinas juga. Itu harapan dari Pak Nabi yang baik. Itu tujuannya, dan alhamdulillah di sini kebetulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Kayaknya masih capek bukan kemarin ya. Mudah-mudahan Pak Sandi sebagai pendamping saya, bukan pendamping hidup ya, pendamping berani yang baik. Pendamping yang baik. Saya sudah berikan juga ada kalimat rumpang atau kalimat yang harus diisi atau dilengkapi tentang cita-cita Bapak Ibu tentang murid-murid kita yang ada di sekolah ini mau seperti apa. Nanti saya akan kirimkan di grup. Untuknya sudah saya kirimkan di grup sekolah. Jadi masih belum ini. Kenapa kita bisa membaca bersama tentang perumusan kalimat rumpang ini. Nanti kalau menentukan prakarsa perubahan dan nantinya kita akan menentukan visi sekolah mau seperti apa. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Kita berdiskusi bersama untuk menyelesaikan kalimat rumpang. Kalimat rumpang belum selesai. Tidak apa-apa, yang tidak juga menyampaikan kalimat rumpang mengenai cita-cita untuk murid. Di sini ada kita memimpikan murid-murid yang, kalau saya pribadi, belajar dengan riang gembira, mandiri, kreatif, inovatif, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita percaya bahwa murid itu adalah anak dengan berbagai macam karakteristik, sehingga harus dikembangkan dan dilatih sesuai dengan potensi masing-masing, potensi yang ada pada dirinya masing-masing. Lalu di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter murid dengan menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Terima kasih. Di sini judulnya kita memimpikan murid-murid yang titik-titik gitu ya. Jadi di sini saya memimpikan memiliki siswa yang memiliki adab atau etika yang baik begitu ya, karena pengalaman saya banyak siswa yang tidak beradab, walaupun pintar tetapi adabnya tidak baik gitu ya. Jadi tidak akan bisa berjalan. Itu kemudian memiliki berdedikasi tinggi. Itu impian saya, cita-cita saya. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah sumber daya manusia yang berkualitas kalau dibarengi dengan adab. Kemudian di sekolah kita mengutamakan
saya harapkan mengutamakan adab ya, karena buat apa cerdas tetapi tidak memiliki adab. Itu saja mungkin Bu Ai, hanya tiga belum beres. Untuk melanjutkan kalimat rumpang yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang, kalau dilihat dari visi misi, kita masukkan saja situ visinya, masuk ke untuk melengkapi kalimat rumpang yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang unggul dalam prestasi, religius, berbudaya, dan juga berwawasan global. Mungkin kalau menurut saya seperti itu, karena sesuai dengan visi yang sudah dicantumkan di sekolah ini. Itu mungkin itu aja dulu, kesananya nanti. Kalau secara pribadi Bapak mengharapkannya yang harapan pribadi. Secara pribadi ya yang paling utama adalah religius, ya paling utama adalah religius. Setelah religius, insya Allah kalau sudah religius, anak tersebut pasti unggul dan berprestasi. Rumpang untuk cita-cita untuk murid ya. Di sini saya akan meneruskan kalimat rumpang yang 1, 2, 3, 4 yang kelima ya. Di sini kita warga di sekolah ini yakin, kita terutama guru ya, warga sekolah di sini yakin bahwa dapat menentukan dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh murid itu sendiri. Ya. Sesuai potensinya. Ya, sesuai dengan potensinya. Kalau yang lainnya bagaimana? Untuk yang terakhir di sini meneruskan kalimat rumpang, kita dan warga sekolah, kita itu mungkin guru ya Bu, guru dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak itu memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain itu saling melengkapi. Mungkin itu saja. Kita sadar betul bahwa jadi murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa akhlak yang paling utama ya. Kemudian adab itu harus didahulukan sebelum ilmu. Itu ya, itu yang seharusnya. Itu saja cukup. Sama. Kalau impian Ibu untuk murid-murid kita secara pribadi mau seperti apa? Memimpikan yang pertama tentu berakhlak baik ya. Kalau akhlak mulia kan itu kan bukan untuk manusia seperti kita ya, untuk kalau tidak salah ya untuk Rasulullah SAW ya. Nanti kita bisa bahas ya bersama. Ya, jadi yang pertama itu berakhlak baik. Sebelum pintar, kreatif dan sebagainya, sebetulnya mah di dalam akhlak baik itu terkandung semua jadi pintar yang ada sebetulnya ya. Nah, berakhlak baik, pintar, cerdas, teliti, kreatif, kemudian nantinya bersosialisasi dengan baik di lingkungan rumahnya, sekolah, masyarakat, sampai berbangsa, bernegara, bahkan sampai ke tingkat dunia. Bu, itu yang mana lagi Bu? Yang nomor 5 belum. Nomor 5 sama ya. Kita kemudian guru itu ada keragaman ya, ada keragaman di mana disitulah kunci untuk saling bisa memahami keragaman itu. Jadi harus ada pengertian, harus ada pengertian. Jadi guru harus bisa memahami murid juga sebetulnya harus bisa memahami guru gitu ya. Jadi nanti ya intinya semua warga sekolah harus bisa saling memahami ya, untuk nantinya bisa tercapai titik temu yang tujuannya satu ya. Berakhlak mulia gitu ya. Nah, kalau pendapat klasik berakhlak mulia itu maksudnya kalau saja disebut manusia biasa harus yang tidak sederhananya lebih. Kalau itu bagaimana? Nanti takutnya ada misalnya saya menuliskan dilihat dari nomor 5 Bu ya, saya kira ada jawabannya dari rekan-rekan semua bahwa yakin bahwa kita ini untuk meluruskan anak berakhlak mulia gitu kan. Pada intinya bahwa kita harus berjuang untuk guru untuk menertibkan anak-anak yang kebanyakan sekarang itu akhlaknya kurang baik. Saya yakin kalau akhlaknya sudah baik, saya yakin kedepannya akan lebih baik. Itu aja mungkin Bu. Akhlak mulia kalau pendapat pasti cukup dengan akhlak baik ya pasti ya. Kalau akhlak mulia hanya menurut Rasul. Jadi nanti kalau misal saya sematkan misalkan karena saya sering melihat
visi sekolah ya menyematkan akhlak mulia ini Di kalau P7 misalnya saya juga, sematkan, nanti masih Pancasila. komen. Takut juga saya sama. Jadi kita garis bawahi dulu kalau saya sematkan akhlak mulia nanti apakah nanti saya salah atau gimana? Sebab kalau mau jawab bahasa Arab itu al-ali atau atas dan lain. Nah untuk menjawab ini sebenarnya bukan kapasitas saya, tapi minimal ada gambaran bahwa yang dikatakan mulia itu ini sebenarnya bukan, kalau tidak salah bukan bahasa Arab, bukan sebenarnya. Kalau tidak salah ya bukan bahasa Arab. Harus tanya kepada dia. Bukan bahasa Arab. Nah, KBBI. tapi kalau dikatakan mulia itu istilah segala sesuatu yang sudah menyerupai sempurna, perfect. Nah sebenarnya banyak yang menggunakan istilah-istilah mulia dalam misi dan misi, bukan di kita saja, mungkin di negara lah, di Indonesia kebanyakan. Kalaupun merujuk ke akhlak Rasulullah SAW memang tidak akan ada yang menyerupai, tapi yang jelas Mulia menurut saya satu, gitu ya, udah sih. untuk sementara tidak bisa menjelaskan karena apa? Mungkin asal usulnya, etimologinya hanya yang jelas kalau tidak salah mulia itu bukan bahasa Arab. Kalau tidak salah, kalau umpamanya salah mohon maaf. Nah untuk itu makanya kami tidak bisa menjelaskan asal usul katanya. Sehingga kalau umpamanya dijelaskan bukan ranah saya. Tapi yang jelas kalau sudah mulia pasti tingkatannya atas. Sebab baik itu ada yang katakan baik dan bagus, beda pengertiannya. Tidak setiap yang bagus itu baik atau sebaliknya itu aja ya. Nah saya tidak bisa menjawabkan secara gamblang, hanya yang jelas mulia itu memang di tataran yang level tingkat tinggi. Terus yang tadi mungkin terakhir ini Bu ya, saya hanya menyimpulkan dari isi dan bapak. Ini ada 6 pertanyaan yang dijawab sangat ringkas. Sudah dijelaskan panjang lebar, hanya ini nambah. Satu, kita memimpikan murid-murid yang jawabnya ini yang memiliki keunggulan dan berkarakter. Ini jawaban yang sangat singkat. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid, menurut pendapat saya, merupakan subjek untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kita sebagai apa? Kita itu sebagai fasilitas, memfasilitasi saja. Untuk hal-hal yang lainnya, anak akan lebih tahu arah sesuai dengan bakat dan kemampuan. Jadi kita itu merealisasikan. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa apa yang dirumuskan dalam perumusan kita sebelumnya, memang kita harus direalisasikan. Jangan istilahnya setelah dibuat undang-undang enforcement ini sangat berbahaya. Mungkin untuk dikaitkan dengan visi-misi atau dan lainnya itu tergantung kepada dampak sekolah bagaimana. Tidak ada istilah melanggar aturan. Kalau menyematkan kata mulia itu nggak boleh nih. Kalau menyematkan kata mulia di ini di mana itu melanggar aturan nih. Itu sebenarnya tidak ada aturan seperti itu. Ada kata mulia dan baik dan terkarim atau baik itu artinya terus apa namanya orang baik pasti mulia, orang mulia pasti awalnya pasti baik lah seperti itu. Ini kan bisa dirubah ya. Hanya mungkin nanti di dalam indikator yang disesuaikan itu aja. Jadi ini mah bisa religius dulu karena kita sudah ditetap seperti ini, diibaratkan bisa berubah. Kalau misalnya sudah sesuai sebelah mananya, kemudian kalau misalnya belum selaras, misalnya di sebelah mananya. Siswa yang berakhlak baik dan berinovasi mengikuti perkembangan zaman ya. Tadi unggul berarti sama prestasi juga termasuk ya Bu ke dalam inovasi. Religius itu mungkin ke berakhlak ya, berakhlak. Kemudian berbudaya dan berwawasan global itu mungkin berinovasi mengikuti perkembangan zamannya. Berarti sudah kalau melihat dari ini berarti sudah sesuai ya. Kalau ya punya saya itu ya. Terima kasih. Harapannya untuk di sekolah ini, terutama dalam visi SMPN 2 Cikalongkulon itu, yang dimana di sini dituliskan bahwa visi SMPN 2 Cikalongkulon itu unggul dalam prestasi, religius, berbudaya dan berwawasan global. Harapan saya
untuk visi yang ada di sekolah ini adalah untuk bisa lebih baik lagi untuk bisa untuk bisa usahakan untuk bisa lebih maksimal lagi, karena kita itu sebagai guru juga ya masih ada kekurangan yang masih sempurna dalam untuk mewujudkan visi yang ada di sekolah ini. Terutama untuk siswa sendiri itu yang paling ditekankan adalah menurut saya pribadi adalah etika dan moral. Ya, etika dan moral. Ya sebelumnya juga pasti untuk sikap religius ya, karena untuk sikap religius pasti akan mendorong etika dan moral yang lebih baik lagi. Nah, jika etika dan moral itu baik, maka semangat belajar juga akan menjadi tinggi dan tentunya akan mendorong menuju prestasi. Mungkin untuk tambahan dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moral ya. Nah, di sini saya juga di sini kan yang memiliki adalah adab yang pertama, berarti ini berkaitan dengan religius. Ya, jadi yang utamakan adabnya dulu menurut saya. Jadi bisa digeser religiusnya di depan gitu. Paling utama. Paling utama. Baru yang lainnya gitu. Religius dengan karakter itu menurut pemahaman Bapak Ibu beda atau sama? Sikap itu bawaan ya, mungkin aja bawaan saya, bawaan anak atau ini dari sejak lahir mungkin sikapnya gitu ya, temperamen bisa atau bager, bisa gitu ya, watak misalnya. Kalau religius itu mungkin perlu bimbingan, pengajaran, pengetahuan. Kalau dia tidak belajar religius, mungkin tidak tahu tentang keagamaan. Dia itu perlu bimbingan dan religius. Kalau karakter mungkin semua orang sudah memiliki ya karakter masing-masing. Cuma mungkin kalau karakternya sedikit beda ya mungkin bisa diperbaiki atau apa. Dari religius atau religius bagian dari karakter? Religius bagian dari karakter. Saja. Atau karakter ibadah. Kenapa sih kalau sudah religius, apakah perlu disebut dengan karakternya perlu disebut lagi? Tidak. Nah, kalau nggak usah kita balik lagi. Tujuan pendidikan nasional dipisahkan. Oleh karena itu, kalau menyatukan, mungkin tujuan dipisahkan itu agar lebih terurai, ya, lebih jelas gitu. Karakter dengan kereligiusan atau keagamaan itu sengaja dipisah-pisahkan baik di tujuan pendidikan maupun di profil pelajar Pancasila. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dari saya sebagai PDP dan saya juga bersama. Kemudian pada Ibu Kepala Sekolah, kemudian Bapak pelajar grafik yang sudah meluangkan waktunya. Tentunya ini manfaatnya buat saya dan isi saya besar sekali dalam membantu istilahnya proses pendidikan saya dan isi saya. Kemudian keinginan besar, kompetensi besar